Kembali lagi di channel Sisilia Noranda Mayangsari. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini kita akan mengulas website yang akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan matematika, tentunya yang disajikan oleh website berikut. Nama websitenya adalah www.idomath.com. Di website ini tidak hanya disajikan penyelesaian masalah instannya saja ya, tapi di sini ada penjelasannya. Misalkan apa yang sedang kita cari, bilangan prima dan faktor prima seperti itu. Nah, di situ di bawahnya sudah ada penjelasannya seperti bagaimana kita mencari faktor prima, apa itu bilangan prima dan sebagainya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kalkulatornya. Jadi kita tinggal menginputkan apa yang akan kita cari sesuaikan dengan penyelesaian yang diinginkan. Nah, misalnya nih kita mau mencari faktor prima. Jangan lupa yang di kalkulator itu kita klik dulu faktor prima. Nah, kita masukkan saja angka berapa, lalu kemudian klik cari faktor primanya. Kemudian sudah disajikan oleh website ini 120 itu faktor primanya bilangan berapa saja. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Nah, sekarang misalkan kita mau cari KPK dan FPB, klik dulu di kalkulatornya KPK dan FPB, kemudian di sebelah kiri sudah keluar ya faktor persekutuan terbesar FPB dan KPK yang akan dicari. Kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang diinginkan untuk dicari KPK dan FPB-nya. Kita tuliskan misalkan ya, itu misalkan yang saya ketik di situ adalah bilangan-bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya. Kemudian klik cari FPB dan KPK yang tombol biru itu. Nah, di situ langsung keluar bahwa FPB-nya adalah 1 dan KPK-nya adalah, silakan dilihat sendiri ya. Website ini sebenarnya adalah membantu kalian menyelesaikan masalah matematika, atau mungkin orang tua yang sudah lupa gimana sih FPB dan KPK itu hasilnya benar apa enggak ya yang sudah dikerjakan oleh anak-anak saya. Nah, di sini kita bisa mencocokkan dengan kalkulator yang sudah disediakan oleh website ini. Oke, sekarang kita coba tentang permutasi dan kombinasi. Materi ini diajarkan di SMA kelas 12. Ketika diklik permutasi dan kombinasi, sudah langsung keluar yang ini ya, permutasi dan kombinasi. Nah, kita tinggal memasukkan N-nya berapa dan R-nya berapa, kemudian kita atur dulu yang mau kita cari apa, permutasi kah atau kombinasi, tanpa pengulangan atau dengan pengulangan. Silakan dicek. Nah, ini kita coba misalkan kita masukkan bilangannya, kemudian klik hitung. Ingat rumus permutasi apa? Nah, ketika sudah kita klik hitung, di sini kita akan melihat berapa hasilnya. Hasilnya adalah hasil dari permutasi dengan N 10 dan R-nya 2. Misalnya nih kita mau ganti cari kombinasi, tinggal klik saja kombinasinya, kemudian dengan pengulangan atau tanpa pengulangan, tinggal diklik, kemudian klik lagi hitung, akan keluar hasilnya juga. Kerjakan dulu ya sebelum dicocokkan dengan website ini. Kali ini kita coba untuk kalkulator matriks ya. Nah, misalkan nih kita mau cari materi matriks, kita klik matriksnya. Nah, ini keluar apa saja yang bisa dikerjakan oleh website ini. Ada penjelasannya matriks itu apa, kemudian apa yang mau kita cari, kalkulator untuk mencari perkalian, penjumlahan, atau pengurangan, atau untuk mencari inverse-nya. Misalkan kita mau ngeklik yang perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di situ ada informasi-informasi yang harus kita perhatikan untuk mencari perkalian, penjumlahan, atau pengurangan matriks itu sendiri ya. Jangan lupa diperhatikan apa saja indikator yang bisa mempengaruhi kegagalan dari penyelesaian yang ada di website ini. Nah, sekarang kita masukkan ordo yang mau kita inginkan untuk matriks tersebut. Kita tulis dulu banyaknya baris dan banyaknya kolom, kemudian kita cari operasinya apakah kali. Silakan diklik sesuaikan dengan apa yang sedang kalian inginkan. Dikalikan dengan ordo berapa
yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita ketikkan urdunya dulu, kemudian di situ disediakan kolom-kolom yang akan diisi oleh bilangan. Nah, elemen-elemen matriks gitu ya. Silakan diisikan dari elemen-elemen matriks yang akan dioperasikan. Kebetulan operasi yang diinginkan di contoh ini adalah kali. Nah, setelah itu kita klik hitung. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, di website ini kebetulan untuk perkalian tidak ada cara panjangnya. Ini hanya untuk mencocokkan. Untuk cara panjangnya mungkin kalian bisa kerjakan di kertas buram ya. Nah, silakan dirubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan operasinya, entah itu tambah atau kali atau pengurangan pada kedua matriks yang ingin kalian operasikan. Nah, misalkan ini operasinya kita ganti tambah ya, kemudian tampilkan matriksnya, silakan diisi elemen-elemen dari matriks yang kalian ingin jumlahkan. Lalu kemudian nanti klik hitung lagi ya. Pengisian elemen-elemen matriks ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jangan sampai salah, apalagi yang ada tanda minusnya. Kalau sudah lengkap dan benar, klik hitung. Nah, tersaji sudah bagaimana penyelesaian penjumlahan kedua matriks. Materi matriks ini adalah materi matematika wajib yang diajarkan di kelas 11. Nah, sekarang kita coba yang eliminasi ya. Di kalkulator klik eliminasi, kemudian sudah terlihat di situ bahwa penggunaan kalkulator ini untuk menyelesaikan matriks eliminasi Gauss-Jordan ya. Dibaca lagi apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan memasukkan atau menginputkan elemen-elemennya. Sekarang tuliskan baris dan kolom yang ingin kalian tampilkan untuk matriks yang dimaksud. Kemudian klik tunjukkan matriks. Nah, kemudian silakan diisikan elemen-elemen dari matriks yang akan kalian inginkan penyelesaiannya. Jangan lupa klik lakukan operasi. Nah, di situ sudah terlihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, untuk lebih lanjut lagi silakan dicoba ya bagaimana kalkulator itu berfungsi, apakah sudah berfungsi dengan benar. Nah, share materi ini jika bermanfaat. Terima kasih.